Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Fa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad faza al-muttaqun. ثم قال المؤلف الباب الخامس في الاعتكاف المسألة الثالثة زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. Bab yang kelima yang menjelaskan tentang permasalahan i'tikaf sampai pada masalah yang ketiga, yaitu waktu i'tikaf dan hal-hal yang disunnahkan dalam i'tikaf serta yang diperbolehkan bagi seorang yang sedang i'tikaf. Taib, kemarin kita sudah bahas tentang pengertian i'tikaf. Rayyan, apa yang dimaksud dengan i'tikaf secara syar'i? Dan dalam syar'i artinya mendapatkan seorang muslim tersebut dengan menangis sudah tahu baik hidupnya dan kalau menangis maka mereka kedua orang tua. Iya. Menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di dalam masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya sunnah baik melalui dalil Al-Quran, sunnah Nabi dan juga ijma' para ulama. Kemarin kita sudah menyebutkan ada 5 syarat i'tikaf. Coba Beli disebutkan 5 syarat i'tikaf itu apa saja? Iya, satu yang i'tikaf, yang mau i'tikaf adalah seorang muslim yang mumayyiz dan berakal, ya. Berarti keluar dari syarat tersebut orang kafir nggak boleh, orang yang gila. Sedangkan masalah balik dan harus laki-laki bukan merupakan syarat, ya. Artinya perempuan boleh, ya. Kemudian yang kedua apa? Harus ada niat. Tidak boleh hanya yang penting masuk masjid. Niatnya tidur ya tidur, nggak dapat pahala i'tikaf. Niatnya harus saya niat beriktikaf, ya. Terus iya, i'tikafnya nggak boleh di rumah. I'tikaf harus dalam masjid. Pengertian masjid kemarin sudah jelaskan. Ya, semua masjid yang di situ dipakai untuk sholat jamaah. Termasuk kalau di
negeri kita ini ya ada musola, ada langgar, ada surau, itu juga termasuk masjid. Selama masjid itu dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu. Terus yang keempat, nah ini syaratnya juga. Syaratnya masjid tersebut yang digunakan untuk i'tikaf didirikan sholat jamaah. Tidak wajib sholat Jumat, tapi harus ada sholat jamaah. Karena alasannya apa kemarin? Sholat jamaah hukumnya wajib, sedangkan i'tikaf sunnah. Maka harus didirikan sholat jamaah di situ supaya tidak sering keluar. Ya. Kecuali wanita boleh di masjid yang memang tidak didirikan sholat jamaah di situ boleh. Tapi itu tempat memang dikhususkan untuk masjid. Lanjut. Iya. Melanjutkan yang keempat tadi, tapi akan lebih afdal kalau masjid tersebut dipakai untuk sholat Jumat, sehingga dia tidak keluar ketika sholat Jumat. Sedangkan syarat yang kelima, harus suci dari hadas besar. Maka orang junub, orang haid, orang nifas tidak boleh i'tikaf. Kemudian kemarin masalah yang ketiga sudah kita singgung sedikit, yaitu masalah waktu i'tikaf. Waktu i'tikaf. Maka tidak ada nas yang mengkhususkan paling sedikit berapa lama. Maka di situ yang dijelaskan yang afdal, karena ada hadis Umar ibn Khattab yang bernazar waktu jahiliyahnya akan i'tikaf di Masjidil Haram di 1 malam, artinya siangnya tidak, hanya malamnya saja. Dan Rasulullah memerintahkan untuk aufi binadarika, artinya tunaikan nazarmu, menunjukkan bahwasanya sah i'tikaf seseorang walaupun tidak puasa, artinya malamnya saja. Ya. Jadi yang afdal itu i'tikaf ya 1 hari siangnya atau 1 malam. Ya. Dan karena memang tidak diriwayatkan atau tidak didapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari salah seorang sahabat Nabi i'tikaf yang kurang dari itu. Nah, ini yang terakhir kemarin kita pahami. Jadi i'tikaf malam boleh karena memang pernah dilakukan oleh sahabat Umar ketika Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan nazarnya. Ustaz ulang sedikit, yaitu yang terakhir kemarin tentang i'tikaf ya. Jadi karena yang didapatkan riwayat itu 1 hari atau 1 malam, maka diusahakan kalau i'tikaf ya seperti itu. Walaupun para ulama ada yang mengatakan boleh kalau hal tersebut sudah dinamakan berdiam diri di masjid, umpamanya ya dari Isya sampai sahur umpamanya, seperti itu. Kita lanjutkan. Wa afdalu awqatil i'tikafi al-ashrul awakhir min Ramadan. Dan yang paling afdal waktu-waktu i'tikaf itu
adalah 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sudah dibacakan kemarin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, dilakukan sampai Rasulullah wafat. Artinya ini amalan yang didawamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya. Dan itu terutama di akhir kehidupan beliau tidak pernah hal tersebut ditinggalkan. Fa in i'takafa fi ghairi hadzal waqt jaza lakinnahu khilaf al-aula wal afdal. Maka seandainya ada yang i'tikaf selain waktu ini, nah, bisanya mungkin itu. Pada 10 malam terakhir mungkin dia terkait dengan kerja. Karena ada beberapa orang yang pekerjaannya itu ya nggak mungkin untuk i'tikaf. Menjaga keamanan di waktu-waktu tersebut umpamanya. Adanya dia sebelum itu, maka hal tersebut boleh saja, tidak ada masalah. Cuman hal tersebut memang khilaful aula, artinya tidak melaksanakan yang paling utama atau lebih yang paling afdal. Berdiri, yang ngantuk, yang tidur berdiri. Raka berdiri. Wa man nawa i'tikafal ashril awakhir min Ramadan. Bagaimana cara i'tikaf seperti i'tikafnya Nabi? I'tikaf pada 10 malam terakhir. Mulainya kapan? Kalau ada yang berniat i'tikaf 10 malam terakhir full maksudnya ya. Dari awal saya tahun ini ingin i'tikaf 10 malam terakhir. Kalau niatnya seperti itu, ya mulainya juga harus betul. Shallal fajra min sabihatil yaumil hadi wal 20. Maka dia salat fajar ya, karena subuh ini, mulanya ini hari ke-21 Ramadan. Mulai dari salat subuh seperti ini sudah mulai i'tikaf. Sudah niat i'tikaf, ya habis sahur, kemudian pergi ke masjid yang dia niat untuk i'tikaf di masjid tersebut, ya. Kemudian dia berniat mulai dari situ. Nah, sudah mulai itu masuklah dia i'tikaf. Setiap apa yang dia lakukan akan dinilai pahala i'tikaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan selesainya? Wa yantahi bi ghurubi syamsin akhir yaumin min Ramadan. Dan selesai ketika matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ya kalau tanggal 29 nunggu pengumuman dari pemerintah atau sudah yang bagi yang menggunakan metode hisab mungkin sudah tahu. Tapi bagi yang sumu li ru'yatihi karena ingin melihat bulan dulu, dan itu yang menunggu pengumuman dari pemerintah, pengumuman resmi, maka ya tunggu sebentar ya. Biasanya jam 7 sudah diumumkan. Jam 7 sore sebelum Isya sudah diumumkan. Kalau itu diumumkan besok Lebaran, ya sudah selesai i'tikafnya. Tapi kalau ternyata belum, tambah 1 malam lagi sampai maghrib besoknya ya, tanggal 30 Ramadan. Yang kedua, mustahabbatuhu, hal-hal yang disunnahkan dalam
i'tikaf. Wal i'tikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. I'tikaf itu adalah suatu ibadah. I'tikaf itu adalah suatu ibadah yang mana dia seorang hamba tersebut berkhalwah, ya, seorang hamba tersebut berkhalwah, menyendiri di situ bi khaliqihi, dengan sang penciptanya. Seakan-akan seperti itu. Wa yaqta'u al-ala'iq amma siwahu, dan memutus semua hubungan-hubungan kecuali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus merasakan seperti itu. Maka konsekuensinya apa? Fayustahabbu lil mu'taqifi ayyatafarragha lil ibadah. Maka disunnahkan bagi orang yang sedang i'tikaf untuk yatafarragha, meluangkan waktunya lil ibadah, betul-betul untuk ibadah. Jangan disibukkan oleh urusan dunia. Sudah, jangan masih ngurus jual beli, walaupun nanti termasuk nanti yang dibolehkan apa saja, tapi semangatnya seperti itu, betul-betul meluangkan waktunya itu, hubungan dia dengan sang penciptanya, dan dia khususkan untuk beribadah. Maka hampir semua waktunya fayuksiru minas sholat, maka dia memperbanyak sholat. Ada sholat 5 waktu, iya. Nanti ada sholat rawatib, dijaga. Ada qiyamul lail, apalagi. Ada qiraatul Quran, apalagi. Capek zikir. Kalau ada ta'lim, ya ikut, karena termasuk thalabul ilmi juga ibadah. Seperti itu. Capek itu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu lagi banyak istighfar, bertaubat, ingat kesalahan. Ingat kesalahan. Nah, disitulah kesempatan yang betul-betul seseorang mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan semua bentuk ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bawa uang sedekah juga bisa, ya. Ini yang disunnahkan ketika i'tikaf. Jadi faham? Betul-betul fokus, meluangkan waktu, seakan-akan dia hanya berhubungan dengan Rabb-nya. Ya. Nah, itu spirit i'tikaf. Semangat i'tikaf seperti itu. Berikutnya, wah kalau gitu nggak bisa ngapa-ngapain tak. Berikutnya, maka kita memahami ma yubahu lil mu'takif. Kemudian apa yang diperbolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf? Wa yubahu lil mu'takifi al-khuruju minal masjidi lima la budda minhu. Dan diperbolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf keluar dari masjid, ya, karena sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya apa? Kal khuruji lil akli wasyurbi. Seperti dia harus
keluar karena makan dan minum. Kalau tidak ada yang menyiapkan, dia di masjidnya tidak mengkoordinir. Ya, dia pengen i'tikaf 10 hari, nggak ada yang nyiapin makan, gimana? Ya boleh keluar, sekedarnya keluar untuk ngambil makanan. Kapan? Idza lam yakun lahu man yuhdiruha. Kalau tidak ada orang yang menyediakan makanan. Tapi kalau ada yang menyediakan, tidak perlu keluar. Artinya kalau di lingkungan masjid itu sudah disiapkan, tidak perlu keluar. Kalau terpaksa umpamanya adanya di warung dekat masjid yang jualan, dia nggak nyiapkan. Mungkin istri nggak ada juga kan, masih bujangan, nggak ada yang nyiapin juga. Takbir masjid nggak nyiapin, tapi pengen i'tikaf, itu menjadi suatu yang boleh. Wal khuruju liqadha'il hajah, juga keluar karena ingin menunaikan hajatnya, seperti wudu kalau batal, seperti mandi kalau junub, seperti buang air kecil atau buang air besar kalau memang hal tersebut dia butuhkan, seperti itu. Wa yubahu lahu tahaddus ila nasi fi ma yufid. Boleh ngobrol dengan kawan yang sedang i'tikaf, boleh. Tapi fi ma yufid, di dalam hal yang memberikan manfaat. Kalau ngobrolnya ngobrol tidak ada manfaatnya, hindari. Karena min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Wassu'alu an ahwalihim, atau tanya tentang keadaannya, boleh. Apa kabar? Amma tahaddusu fima la yufid wa fima la darurata fihi fa innahu yunafi maqsudul i'tikaf. Kalau bicaranya ngalor ngidur tidak ada manfaatnya, ya, bergurau, maka ini berlawanan dengan tujuan i'tikaf, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah. Itu bukan ketaatan, juga tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah kalau bicara yang tidak ada manfaatnya. Wa yubahu, dan diperbolehkan, lahu, bagi orang yang i'tikaf, ayyazurahu ba'du ahlihi wa aqaribi, keluarganya atau kerabatnya mengunjunginya. Bukan orang yang mu'takif kunjung ke keluarganya. Ada keluarganya ingin nengoknya, mengunjunginya, memberi makan, maat dan seterusnya lah. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau dikunjungi kan pasti ada obrolan beberapa saat. Boleh nggak ngobrol? Boleh. Wa ayyatahaddasa ilaihi sa'atan min zaman. Dan dia boleh, karena mungkin lama nggak ketemu, ada yang mengunjungi kemudian ngobrol. Cuman ngobrolnya tetap tidak keluar dari masjid. Bukan keluar kemudian sambil ngobrol, sekalian makan, ngobrol di warung, ya enggak cocok. Kalau terpaksa beli tadi kan boleh beli langsung balik kalau betul-betul enggak ada yang menyiapkan. Wal khuruju min mu'takafihi litaudi'atihim, dan boleh keluar sebentar hanya untuk memberikan taudi', artinya selamat ketika dia sudah dikunjungi, untuk mengantarkan dia keluar saja, sebentar saja, mungkin keluar dari pintu masjid kemudian segera balik, boleh. Dalilnya apa? Hadis Safiyah radhiyallahu anha qalat
Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf. Fa ataitu, lalu aku mendatangi beliau. Ini istrinya, boleh istrinya datang. Lailan, pada malam hari. Fa haddatstuhu, lalu aku berbicara kepadanya. Tsumma qumtu, kemudian aku berdiri. Fanqalabtu faqama ma'i liyaqlibani. Jadi boleh keluar, lalu Rasulullah pun berdiri. Ketika aku berdiri meninggalkan Rasulullah, Rasulullah pun berdiri bersamaku untuk mengembalikanku ke rumah. Keluar sebentar, mengantarkan, kemudian langsung balik. Karena rumah Rasulullah juga memang tidak jauh. Walil mu'takifi ay ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjid ma'al muhafadha 'ala nadhafatil masjid wa siyanatihi. Termasuk makan, minum, ngeteh, ngopi di dalam masjid boleh. Tentunya dengan menjaga kebersihan masjid tersebut. Al-mas'alatul rabi'ah, itu yang diperbolehkan. Nah, apa yang membatalkan? Supaya kita tahu, ya. Tahu tadi yang boleh, seperti itu. Mubtilatul i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf. Ya batulul i'tikafu bima yali. I'tikaf itu akan batal dengan perbuatan berikut ini. 1. Al-khuruju minal masjidi li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid karena tidak ada keperluan dengan sengaja. Dengan sengaja. Wa in qalla waqtul khuruj, walaupun waktu keluarnya itu sebentar. Keluar main-main, sudah batal. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah kecuali kalau ada hajat yang tidak bisa tidak. Seperti orang i'tikaf dekat, enggak ada yang nganter. Pulang ambil makan langsung balik. Seandainya seperti itu, karena nggak mungkin kalau nggak makan. Karena butuh sahur, berbuka. Seandainya tidak disediakan, tapi kalau disediakan sudah nggak ada hajat lagi, nggak boleh pulang ke rumah. Apa alasannya? Li'annal khuruja yafutul muqsu fil mu'takif. Jadi kalau orang itu keluar tanpa ada kebutuhan sengaja, maka itu menghilangkan berdiam diri seseorang tersebut dalam masjid. Dan ini kemarin adalah rukun i'tikaf. Kalau rukunnya hilang, ya Bu, selesai. Tadi boleh pulang li hajah seperti tadi kan. Nah, kalau hajatnya yang lain, kalau makan boleh. Kalau hajatnya yang lain, hajatnya pulang berhubungan suami istri, maka batal. Karena ini bukan sesuatu yang diperbolehkan.
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Ini enggak kuat Ustaz, pengantin baru. Ya sudah, berarti batal i'tikafnya. Ya. Walau kana dzalika lailan, mungkin malam-malam pulang sebentar, menyelesaikan atau melampiaskan hajatnya, berhubungan suami istri. Liqauli ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi faham ya? Jadi kalau kebutuhannya ngambil makan itu boleh. Tapi kalau lebih dari itu ya sudah, enggak ada yang memaksa, maka hal tersebut menjadi batal, apalagi jima ya. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwah. Dan di dalam hal tersebut batal orang yang keluar mani dengan syahwat, walaupun dia tidak berhubungan suami istri. Seperti melakukan perbuatan yang dilarang, onani, tidak boleh. Di samping tidak boleh, kemudian hal tersebut juga membatalkan i'tikaf. Atau pulang tadi pengen ngambil makan, ketemu istri, istrinya dicium, kan syahwatnya kan gede sampai keluar mani, inzal, maka juga batal. Ya, batal apa? I'tikafnya. Yang ketiga yang membatalkan gila. Di tengah-tengah i'tikaf gila, maka batal pula ya. Dhahabul aqli. Karena ibadah tidak lagi diperbolehkan bagi orang yang hilang akalnya. Yang keempat, mungkin yang i'tikaf ada yang perempuan, ada yang hamil juga, mungkin sudah tua hamilnya kan. Ternyata keluar darah haid atau melahirkan nifas, tidak boleh. Karena memang orang yang haid atau orang nifas tidak boleh berdiam diri di masjid. Dan yang terakhir, murtad atau keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang keluar dari Islam berarti syarat yang pertama sudah gugur, yaitu seorang muslim. Ya, kalau sudah keluar dari Islam sudah enggak muslim lagi. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu sudah mensekutukan Allah, salah satunya adalah murtad, la yahbatanna amaluka, maka amalmu benar-benar akan batal semuanya ya. Ini hal-hal yang berkenaan dengan i'tikaf. Mudah-mudahan semakin memahami masalah yang berkaitan dengan i'tikaf sehingga kita lebih siap lagi tahun ini untuk bisa melaksanakan i'tikaf. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Banyak berdoa semoga Allah segera mengangkat ya. Dan tentunya saya ingatkan kepada diri saya dan kaum muslimin, bukan masalah kita takut kepada wabah ini, akan tapi memang hal ini perlu dengan ilmu kita menyikapinya. Ya seperti saat ini
Ya, untuk di Bangka Belitung memang kasusnya luar biasa ya. Untuk hari kemarin itu nomor 5 se-Indonesia untuk penyebaran Covid, di atas Jawa Timur ya. 339 kasus baru untuk Covid. Artinya apa? Kita seharusnya lebih berhati-hati, Nah, disitulah kita terus berdoa. Waktu puasa ini berdoa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan sampai kita semakin lengah gitu kan. Apalagi kalau kita membaca berita di dunia kayak seperti di India, itu luar biasa kan gitu. Dalam sehari di atas 200.000 kasus, dan yang meninggal pun luar biasa. Artinya hal semacam ini untuk kewaspadaan kita semuanya, dan memaksimalkan waktu-waktu mustajab untuk senantiasa berdoa kepada Allah yang disertai dengan ikhtiar. Mudah-mudahan sekali lagi wabah ini segera bisa teratasi ya, bisa teratasi. Tentunya siapa? Allah yang memerintahkan, maka Allah pun yang akan mencabutnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini segera selesai pandemi ini dan kita bisa beribadah dengan lebih baik. Dan tentunya ini dirasakan bukan kita saja, seluruh umat manusia di seluruh dunia. Walaupun tetap tidak panik ya, tetap kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu pesan dari saya. Mudah-mudahan semua kaum muslimin, saudara kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.